Ini bukan lagi soal menguasai angkasa atau ekonomi. Perlombaan terbesar abad ini kini berpusat pada satu hal: menciptakan manusia super. Ya, sebuah laporan mengejutkan mengungkap bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sedang bersaing di arena genetika, di mana DNA manusia dijadikan senjata baru. Apakah ini adalah pertanda kemajuan atau kehancuran? Hari ini, kita akan membongkar semua ini dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan jelaskan semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan mengungkap mengapa persaingan abad ke-21 ini bukan lagi perlombaan teknologi, tetapi perlombaan manusia. Kedua, kita akan membandingkan 2 pendekatan yang berbeda, strategi pasar elit Amerika dan strategi negara skala masif Tiongkok. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana semua ini mengarah pada masa depan yang mengerikan, di mana umat manusia terbagi menjadi 2 kasta. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Perlombaan manusia. Ketika DNA jadi senjata terkuat. Selama puluhan tahun, persaingan global selalu diukur dari siapa yang memiliki pesawat tempur paling canggih, kapal selam paling senyap, atau chip komputer paling cepat. Tapi, itu adalah kompetisi abad ke-20. Sekarang, di abad ke-21, perang sesungguhnya terjadi di laboratorium dan piring Petri. Senjata baru yang paling kuat bukanlah peluru atau rudal, tapi genetika manusia. Konsep ini mungkin terdengar fiksi ilmiah, tapi kenyataannya ini sudah terjadi. Tujuannya sederhana, menciptakan generasi manusia yang lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih tangguh. Jika sebuah negara berhasil mengembangkan teknologi ini, ia akan memiliki tentara super dalam versi sipil. Sebuah keuntungan strategis yang tak tertandingi dalam sejarah. Konsep ini bukanlah hal baru. Ia memiliki sejarah yang kelam yang dikenal dengan eugenika. Eugenika itu adalah sebuah ideologi tentang memperbaiki populasi manusia dengan mengendalikan perkembangbiakan. Meskipun sering dikaitkan dengan Nazi Jerman, konsep ini justru berasal dari Amerika Serikat, di mana program sterilisasi paksa pernah dilakukan di 32 negara bagian, menargetkan orang miskin dan minoritas. Dan kini, ideologi itu muncul kembali dalam kemasan yang lebih modern dan canggih, dengan istilah seperti optimasi genetik. Bagian 2. Tiongkok versus Amerika. 2 strategi berbeda menuju puncak. Bagaimana 2 kekuatan dunia ini menghadapi perlombaan genetik ini? Pendekatan mereka sangatlah berbeda. Dan perbedaan inilah yang akan menentukan masa depan kita. Amerika Serikat mengambil pendekatan yang berorientasi pasar dan elit. Ada perusahaan rintisan di San Francisco yang menawarkan jasa mahal untuk memprediksi IQ embrio. Ini adalah sebuah bisnis yang melayani orang-orang kaya yang ingin mengoptimalkan anak-anak mereka. Bayangkan ini adalah sebuah toko yang hanya menjual manusia super kepada mereka yang mampu membayar. Di Amerika, teknologi ini menjadi alat untuk memperkuat kesenjangan sosial, menciptakan elit genetik yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Di sisi lain, Tiongkok mengambil pendekatan yang digerakkan oleh negara dan berskala masif. Lembaga seperti Beijing Genomics Institute atau BGI melakukan pemetaan DNA manusia dalam skala yang sangat besar, secara resmi untuk tujuan kesehatan masyarakat. Tapi, tujuan tersembunyi mereka adalah untuk mendesain generasi masa depan. Ini adalah sebuah upaya kolektif yang didukung oleh negara, berbeda dengan pendekatan individualistis Amerika. Ini ibarat sebuah negara yang sedang membangun pabrik besar untuk menciptakan sebuah tentara super dalam skala nasional. Di tengah situasi ini kita harus ingat sebuah pelajaran penting. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran? Iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Ia sombong dan menolak tunduk. Kini, manusia juga terancam jatuh dalam kesombongan yang sama. Kita terlalu percaya diri dengan teknologi kita, berpikir bahwa kita bisa menciptakan manusia super dan mengendalikan takdir kita sendiri. Kita harus ingat bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah, dan kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Bagian 3. Dunia baru yang mengerikan antara manusia super dan manusia biasa.
Apa konsekuensi dari semua ini? Kompetisi ini tidak hanya akan mempengaruhi masa depan kita, tetapi juga masa depan perang. DARPA, lembaga riset militer Amerika, sudah mulai meneliti ketahanan genetik untuk menciptakan tentara yang lebih tahan terhadap penyakit, stres, dan cedera. Tiongkok juga melakukan hal yang sama. Ini bukan lagi soal mengalahkan lawan dengan teknologi, tapi dengan biologi. Dalam 20 tahun ke depan, persaingan antara Amerika dan Tiongkok mungkin tidak lagi diukur dari jumlah kapal induk atau chip AI yang mereka miliki, tetapi dari jumlah anak-anak yang ditingkatkan yang mereka produksi. Jika teknologi ini hanya tersedia untuk orang kaya atau negara-negara tertentu, maka dunia akan terbagi menjadi dua kasta, manusia super dan manusia biasa. Bayangkan sebuah dunia yang seperti film distopia, di mana ada manusia yang sempurna dan tak terkalahkan, dan manusia lain yang dianggap tidak penting. Perlombaan genetik ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar bagi masa depan kita semua. Apakah kita akan membiarkan teknologi ini menciptakan kesenjangan baru, ataukah kita akan menggunakannya untuk kebaikan semua orang? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama sebelum semuanya terlambat. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silakan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.